masing-masing mendapatkan pendapatan yang semestinya buat makan setiap hari. Kita mendapatkan pemasukan. Di sisi lain juga pemerintah masih mendapatkan pendapatan juga dari objek wisata yang juga sudah mulai berjalan seperti itu. TV akan berdestinasi ke Goa Cina. Seperti apa? Jadi ketika kami membuat video ini, penggemar juga dapat ngasih kritik dan saran kepada kami. Kami harus berbenah seperti apa. Halo penggemar Java Story, saat ini kita lagi ada di pantai Gua Cina. Saat ini kita lagi bermalam di pantai Gua Cina. Kita bertemu dengan salah satu warga, kemudian juga pengelola juga dengan Bapak siapa? Purnadi, Pak. Bapak Purnadi. Ya. Saya Agus Pak dari Java Story TV Pak. Nah ini teman saya Kimun Mati. Ya.
Pantai Gua Cina ini Pak, di bawah pengelolaan siapa ini Pak? Untuk sementara ini pengelolaan Pantai Gua Cina ini masih dalam pengelolaan oleh perhutani. Walaupun toh kawasan ini adalah sudah dikelola oleh kelompok masyarakat yang disebut dengan KTA, kelompok tani hutan. Oh, ini. Nah, dengan adanya program perhutanan sosial ini terjadi suatu masyarakat berusaha untuk mengkorporatkan. Ya. Jadi ada namanya kelompok tani hutan, dan kelompok tani hutan ini sudah mendapatkan legal formal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Artinya secara legal ini adalah wilayah izin KTA, Harapan Pertiwi. Nah, kemudian KTH itu kan kelompok tani hutan, berarti warga sekitar sini Pak ya? Betul, betul. Nah, berarti dengan pihak perhutani sini adalah profit sharing? Profit sharing, di dalam aturan profit sharing. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada perubahan regulasi, Mas. Ya. Kalau berdasarkan SK tahun 2018, memang dari sisi wisata perhutani mendapatkan 10%. Perhutani hanya 10%? Ya, KTA sebagai pengelola, sebagai pemegang izin adalah 90%. Nah, itu untuk wisata. Nah, terkait dengan untuk agroforestry-nya, itu perhutani mendapatkan 20%. Untuk agroforestry-nya ya. Untuk silvopasturnya perhutani mendapatkan 20%, untuk silvofisrinya budidaya ikan itu mendapatkan 30%. Kalau dari Pantai Gua Cina sendiri, titik beratnya di mana ini Pak? Ke apa itu agronya, ataukah ke wisatanya, destinasi wisatanya, atau yang sektor yang mana ini? Untuk sementara Gua Cina ini menjadi objek wisatanya. Objek wisatanya yang dikedepankan ya? Jadi kita beda-bedakan mana yang potensi wisata, mana yang potensi ini budidaya ikan, mana yang potensi ini ya, agroforestry-nya, terus tanaman jangka pendeknya, tanam palawijanya itu juga ada sendiri. Ya. Nah berarti kan kalau dari apa itu profit sharing dengan pihak perhutani kan sebenarnya kan sangat menguntungkan dari pihak kelompok tani hutan sebenarnya Pak, pemegang izin. Untuk harapan ke depan wisata Gua Cina Mas ya. Ya, Gua Cina. Harapannya Dengan adanya regulasi yang ada dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara administrasi dan manajemen, kelompok tani hutan ini juga belum melakukan penataan. Artinya kita juga sangat membutuhkan pembinaan atau dari pihak-pihak terkait, baik dari itu akademisi, dari dinas-dinas terkait, itu yang kita butuhkan. Karena terkait dengan masyarakat yang di kawasan hutan ini kan dengan adanya SDM yang sangat rendah itu Mas. Jadi itu yang diharapkan dan dibutuhkan, ada sumber-sumber pendamping masuk, ya untuk yang bisa pengembangan masuk ini. di masyarakat. Itu harapan kami seperti itu. Dengan Gua Cina ini kan banyak dikunjungi juga dari segi sejarah religi seperti itu Pak. Nah dengan pandemi seperti ini, apakah religi ini juga menurun ataukah mungkin ada pembatasan yang seperti apa dari pihak pengelola? Untuk religinya itu memang ada keterbatasan Mas. Artinya ada perbedaan yang menjadi pilot project sementara ini kan pantainya Mas. Pantainya. Untuk religinya kan gua gitu. Ya. Tapi gua ini sekarang ini menjadi destinasi yang menjadikan wisata umum, bukan sebelum dikelola ini sebelum dikelola memang menjadi religi Mas. Memang menjadi khusus lah tempat ibaratnya orang-orang datang untuk ritual di situ. Ya. Tapi sekarang kayaknya keberadaannya seperti itu sudah tidak ada. Akhirnya menjadi destinasi, menjadi wisata umum lah itu. Nggak seperti dulu. Kalau memang daya tariknya, magisnya kalau dulu itu memang banyak lah istilahnya orang-orang. Kan dulu kan terkenal Gua Cina kan sebagai kota Mistis, ya, tempat mistis yang seperti itu.
selama PPKM diberlakukan ini Pak, dampaknya yang sangat signifikan kepada kawasan wisata ini apa Pak? Ya, fakta yang sekarang ini terkait dengan adanya PPKM ini, masalah wisata ini sangat sepi sekali Mas. Jadi dampak juga terhadap pelaku usaha, itu omset pendapatan itu tidak ada sama sekali. Ya. Bukan berarti menurun, tapi tidak ada sama sekali. Sejak PPKM yang keberapa yang dampaknya sangat signifikan itu Pak? Ya, mulai awal Mulai terkait wisata karena 2020 awal itu Pak ya? Iya. Dampak pertama PPKM adanya PPKM pertama itu semua wisata Malang Selatan ini kan dilakukan penutupan. Iya. Jadi yang mulai awal itu dampak terhadap wisata juga sepi, terhadap pelaku usaha juga sepi. Ya. Jadi kalau dulu kita memang kan fokus terhadap wisata. Jadi pendapatan kami memang dari pendapatan wisata, Mas. Jadi selama ini kita harus mengembangkan sayap, itu harus mencari sesop nasi di luar pada kawasan wisata. Kemudian dari pemerintah sendiri Pak, mungkin sudah ada kebijakan apa yang mendorong untuk katakanlah mengantisipasi ini kan lahan pekerjaan dari masyarakat sekitar. Ketika seperti ini tidak bisa berjalan, otomatis kan bagaimana dengan kelanjutan kehidupan dari pendapatan ini, kan seperti itu juga. Nah, mungkin dari pemerintah daerah sendiri ada kebijakan apa atau mungkin solusi apa yang pernah ditawarkan kepada pihak pengelola atau pihak warga sini? Selama ini belum ada, Mas. Dari pemerintah daerah itu belum sampai turun lapangan terkait dengan ini, belum ada. Jadi ya harapan kami, karena dari wisata ini pemerintah daerah juga mendapatkan hasil juga, ya, pendapatan betul. juga masuk. Ya kami juga pertanggungjawaban pemerintah daerah harus menjadikan fokus, karena ini kembali kepada kepentingan perut semua gitu loh. Ya. Jadi kalau wisata ini menghasilkan daripada pemerintah daerah, nah dampak dari PPKM ini masyarakat itu merasa kurang pendapatan ekonomi. Jadi itu harus ada perhatian lah. Pelaku usaha atau pelaku wisata itu ada perhatian lah dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat, itu harus ada perhatian. Itu harus turun lapangan lah, digembar-gemborkan wisata Malangnya dengan terkenal dengan 1000 pantai. Ya, tapi betul. fakta dampak sekarang itu nggak menjadi pembahasan itu Mas. Artinya itu kita juga pemerintah daerah ada bahasan lah daripada pelaku-pelaku usaha terkait dengan wisatanya. Menurut kami dan harapan kami itu ada kelonggaran lah untuk wisata ini, walaupun itu ada pembatasan kota untuk orang Betul. masuk, itu harus bisa lah, harus Betul. diperbolehkan lah. Ya. Kalau dulu Bajina bisa 1000 orang, bisa lebih, ya paling enggak 300 atau Ya, 500. persentasenya berapa Ya, persentasenya, seperti itu. betul. Biar juga ada pendapatan pada pengelola wisatanya, juga pelaku usahanya gitu. Selama PPKM ini ada, ya kami tidak ada pendapatan sama sekali. Menurut saya secara pribadi adalah jembatan, gitu. Jembatan penyampaian kami sebagai rakyat untuk mewakili rekan-rekan ini bisa tersalurkan aspirasi ini. Artinya harapan-harapan yang tadi kita sampaikan itu juga menjadi perhatian khusus. Gitu. Karena pemerintah daerah mendapatkan hasil daripada wisata kawasan hutan, ya tolong perhatikan pada posisi sekarang ini. Kita kesulitan secara ekonomi, kita juga secara sosial ini juga merasa bingung gitu. Ya. Jadi kepastian ini kita juga butuh juga. Betul. Gitu. Kepastian secara ekonomi, ya itu kita juga betul, sangat butuh ya, gitu. Betul. Kayak warga sekitar juga membutuhkan perut, isinya perut kan ya. Ya untuk pemerintah kasihlah kebijakan yang pas lah. Ya. Jadi sama-sama jalan, kita juga dan pemerintah jalan, warga sekitar juga bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing, mendapatkan pendapatan yang semestinya buat makan setiap hari. Terima kasih, kita bincang-bincang dengan salah satu warga, kemudian juga pengelola juga imbas
dari pandemi ini yang begitu dahsyatnya. Nah, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Malang terutama khususnya Dinas Pariwisata atau instansi yang terkait bisalah ngasih kebijakan apa atau mungkin kelonggaran yang seperti apa sehingga roda perekonomian kawasan wisata ini tetap bisa berputar. Masyarakat juga dapatkan kepastian, masyarakat juga mendapatkan pemasukan. Di sisi lain juga pemerintah masih mendapatkan pendapatan juga dari objek wisata yang juga sudah mulai berjalan seperti itu. Ya mungkin itu bincang-bincang kita malam ini, Ngabel. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, sama-sama. Terima kasih.